Ya Allah, sejak kapan uah itu menjadi sesembahan? Yang ketika ada orang yang mengkritik uah itu lantas kalian anggap orang itu tersesat dari jalan kebenaran. Dan khusus di video kali ini ya teman-teman, saya akan mereaction. Saya akan menjawab semua komentar-komentar yang dari para muhibbin garis keras Ustaz Hadi Hidayat, para pecinta garis keras. Seakan-akan korban di sini, playing victim. Coba apa nggak playing victim seperti ini teman-teman? Orang beliau yang duluan memulai membuat pernyataan seperti itu sehingga umat ini bikin gaduh. Nah umat ini meminta apa maksud beliau malah membuat pernyataan seperti itu. Artinya secara psikologi ya, bahasa psikologi ya, bahasa tubuh. Ustaz Hadi Hidayat sendiri pun juga sebenarnya merasa perkataan itu tidak benar. Tetapi ya, wallahualam ya, mungkin saja beliau malu untuk mengatakan bahwa ini salah. Itu saja poinnya tuh. Ya, itu tuh. Aduh, coba, ya, saya mungkin termasuk orang yang salah satu orang yang paling berani mengatakan ini. Terus terang, ya, umat-umat lain di belakang saya sudah banyak yang mengatakan hal itu. Dan saya ini perpanjangan tangan dari mereka. Saya ini perpanjangan tangan yang mewakili mereka. Assalamualaikum teman-teman. Rupanya ya, dia masih saja enggan mengakui kesalahannya. Dia masih saja bersikap angkuh, ya, tidak ingin introspeksi diri. Dan lebih parahnya justru menyerang orang-orang yang mengkritiknya. Coba, dan ini bukan sesuatu yang baru satu kali teman-teman, ya. Kalau kita melihat dan mengetahui sepak terjang beliau, ya, seorang yang luar biasa hafalannya, kiri kanan atas bawah kiri oke. Dulu juga seperti itu. Kejadian waktu masalah Asyura. Ada yang kritik nih. Dengan baik. Secara ilmiah. Disampaikan hujah dalil-dalil. Ya, seharusnya sebagai seorang muslim yang baik. Seorang yang gentle. Ya balas itu dong. Bantah juga dengan argumen. Yang ilmiah. Yang dalil gitu. Ya, tetapi malah apa yang kita dapati. Justru cenderung menyerang personal orang yang mengkritiknya. Bahkan sampai dibawa-bawa ijazahnya loh. Coba. Ini loh yang mengkritik saya. Ini loh. Ini loh. Ini apa-apaan coba. Ya, yang sekarang terulang kembali. Nah, ketika ada umat ini yang girahnya masih bagus, ya, gira agamanya ini masih baik, ya, nggak mati, gira agamanya nggak mati. Tersinggung ketika dikatakan surah Maryam, yang dimana di situ adalah asas pondasi utama agamanya, akidahnya, ya, dikatakan mirip dengan Yohanes. Padahal hal ini adalah dua ayat ini adalah perbedaannya bagikan bumi dan langit. Sebab keduanya ini. Kenapa saya katakan bagikan bumi dan langit? Yang satu menegaskan bahwa dia adalah hamba sekaligus manusia ya, dan Nabi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan satu sisi adalah dia adalah sebagai anak Tuhan, anak tunggal Tuhan. Gimana coba kita katakan mirip? Bahkan di ayat lain di Al-Qur'an Subhanahu wa taala mengatakan, yang menggambarkan bahwa seolah-olah langit ini hampir pecah. Ya karena apa? Karena orang-orang yang berkata bahwa Allah itu punya anak. Coba. Itu betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengatakan atau menganggap bahwa Allah itu punya anak. Sampai di sini seharusnya kita ini bisa paham, teman-teman. Kita bisa ngerti bahwa antara surah Maryam 33 ayat itu dikatakan Yohanes pasal 3 ayat 16 itu kemudian dikatakan mirip. Itu sangat-sangat tidak masuk akal dan sangat-sangat mencederai hati kita sebagai umat Islam yang masih hidup ini ya. Ya, saya nggak bicara tentang yang masih mati, yang sudah mati. Mati karena taklid buta. Ya saya katakan taklid buta. Sesuatu yang sudah jelas-jelas salah masih dibela. Coba. Dan khusus di video kali ini ya teman-teman, saya akan mereaction. Saya akan menjawab semua komentar-komentar yang dari para muhibbin garis keras Ustaz Hadi Hidayat. Para pecinta garis keras. Saya tidak katakan pecinta yang normal-normal ya. Karena saya termasuk juga pecinta Hadi Hidayat. Tetapi kecintaan saya, kekaguman saya terhadap Ustaz Hadi Hidayat itu membuat saya ini serta-merta tidak membuat saya ini taklid buta. Hal seperti itu saya tidak bahas. Saya tidak membahas orang seperti itu. Sebab itu ya masih dalam kewajaran. Ya, wajar ketika kita ini membela seseorang yang kita kagumi. Tetapi ada ini orang memang yang membela itu secara membabi buta. Bahkan ada itu kemarin sampai menghalalkan darah saudara semuslimnya hanya gara-gara orang itu atau saya ini mengkritik Ustaz Hadi Hidayat, junjungannya. Ya Allah, sejak kapan uah itu menjadi sesembahan? Yang ketika ada orang yang mengkritik uah itu lantas kalian anggap orang itu tersesat dari jalan kebenaran. Ya, kan banyak tuh, semoga Allah dapat hidayah, azab Allah menantimu. Ya, jangan suul azab ke ulama. Ada yang sampai komen gini nih, ya, saya enggak tahu bagaimana nanti matimu karena sudah kurang ajar sama ulama. Sejak kapan ulama yang ketika salah itu harus kita bela? Sejak kapan? Ya. Sejak kapan ketika kita kontra, kita tidak sependapat dengan uah, ya,
Ustaz Adi Hidayat. Sejak kapan ketika kita tidak sependapat dengan Ustaz Adi Hidayat, lantas kita ini dikategorikan orang-orang yang tidak mendapat hidayah, jauh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Betapa sempitnya pola pikir Anda seperti itu. Ya. Makanya saya katakan orang seperti ini yang beranggapan seperti ini, yang memiliki pola pikir seperti ini adalah orang-orang yang taklid buta. Ya. Hanya demi junjungannya, panutannya dikritik, dia tidak ridho. Ya, sampai mengatakan hal demikian. Kalau Anda tetap kagum terhadap UA, mencintai UA, itu hak Anda, terserah. Itu saya tidak masalahkan. Saya tidak mempermasalahkan itu terserah Anda. Yang saya kritik adalah pernyataan Anda itu loh, kayak yang kalian lontarkan terhadap orang-orang saudara semuslim kalian sendiri yang kontra, yang mengkritik Ustaz Adi Hidayat. Lalu Anda katakan sampai seperti itu. Halal darahnya lah, bodoh lah, ya, sampai azab menantimu lah. Bahkan menciptakan narasi-narasi yang seakan-akan orang yang mengkritik UA ini di luar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dan mari teman-teman kita langsung saja ya, kita mereaksi ya, langsung kita akan jawab insyaallah dari pertanyaan saudara-saudara kita ya. Saya masih anggap kalian itu saudara. Ya, saya masih anggap kalian itu saudara semuslim saya. Ya, kita coba baca dari sini ya teman-teman. Ini Muhammad Ubaidullah Barizi ya. Nah, beliau berkata seperti ini ya, kalau guru saya orang yang mengajar atau mengaji itu tujuannya untuk tidak mencari kesalahan orang lain. Kalau merasa paling pintar, benar, setan pun lebih pintar, alim. Lebih merasa lebih paham. Lebih merasa paling benar. Wallahu a'lam. Ya, guru kita juga ya. Ya, para guru juga ini mengajarkan kepada kita ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat kesalahan, kita itu tidak diajarkan untuk diam. Bahkan para ulama juga ya mengatakan bahwa manusia yang melihat kemungkaran itu, yang melihat kekeliruan itu lantas ia diam, ya maka dia adalah sejatinya setan yang bisu. Ya, itu juga mesti kita pahami. Jadi jangan gunakan, artinya teman-teman bisa saya katakan hal seperti ini ya. Komen-komen seperti ini adalah komentar pasaran. Ya, bagi orang-orang yang tidak mau dikritik oleh junjungannya, tokohnya, ulamanya, ulama yang dikaguminya. Nah, seperti ini. Kita coba cari lagi. Oh, channel Wahabi jelas hanya mencari viewers. Ini yang lebih pasaran lagi, Wahabi. Ketika mengkritik suatu kekeliruan, ketika seseorang itu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah dan berdiri di atas kebenaran, maka orang itu akan dicap sebagai Wahabi. Ya, ketika orang yang nyeleneh-nyeleneh, ya, enak diajak ya, berkompromi dalam amalia-amalia bid'ah, ya maka orang itu tidak akan dicap sebagai Wahabi. Ya seperti itulah. Ini lebih pasaran lagi ini ya, Wahabi. Kita coba baca yang lainnya ya. Nah ini yang lebih unik lagi nih ya. Nggak usah menjelaskan dirimu kepada siapapun, sebab orang yang membencimu nggak percaya itu, dan orang yang menyayangimu nggak butuh itu. Sampai sini ya, ini perkataan dari ya, kutipan dari nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya ini mengutip ya perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, kita coba bahas di bait berikutnya. Jadi bagaimanapun Ustaz Adi Hidayat menjelaskan atau klarifikasi kalau di hati Anda ada kedengkian yang percuma. Di mana Ustaz Adi Hidayat klarifikasi? Di mana Ustaz Adi Hidayat menjelaskan permasalahan ini? Yang kita permasalahkan, yang umat permasalahkan ini, ya, itu adalah surah Maryam 33:1 itu dikatakan mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu yang dikatakan mirip. Itu yang kita permasalahkan. Fokusnya ini yang dipermasalahkan. Kemudian kalau kita lihat video yang dibuat oleh Ustaz Adi Hidayat kemarin itu, ya sebagai bentuk video klarifikasi, coba lihat isinya teman-teman. Saya sarankan Anda sebelum nonton ini ya, atau kalau kalian belum menonton channel dari Ustaz Adi Hidayat, coba nonton, baru kalian kembali ke sini. Silakan simak dari awal sampai akhir. Apa penjelasan beliau? Sama sekali beliau tidak membahas secara substansi letak yang kita permasalahkan ini. Tetapi justru beliau hanya membahas masalah general, masalah yang umum, bahayanya framing apalah. Bahkan lebih parahnya membuat sebuah narasi-narasi yang seakan-akan orang yang mengkritik beliau itu adalah orang yang ingin menjatuhkan beliau, yang ingin membuat framing terhadap beliau, yang ingin memfitnah beliau, yang ingin hanya sekedar cari viewers, cari adsense. Apa coba? Ya harus saya katakan hal seperti ini tidak dewasa. Ya, yang dilakukan oleh seorang tokoh. Ya seharusnya itu klarifikasi, mendamaikan, membuat calling down. Kan kita tahu ini ada dua kubu antara orang yang mendukung dengan UA, ada yang tidak mendukung dengan UA. Seharusnya kita membuat pernyataan yang bisa nih memadamkan kedua belah pihak. Nah ini kok buat klarifikasi, buat penjelasan yang hanya mengangkat dirinya sendiri. Bahkan lebih parahnya menjatuhkan orang yang mengkritik dia. Ini apaan coba? Dan ini bukan cuma satu kali teman-teman. Asy'ariyah juga seperti itu.
Jadi makanya jangan salahkan ketika ada umat dan banyak umat yang mengatakan bahwa Anda itu ustaz anti kritik. Ya. Seperti itulah fakta di lapangan. Silahkan cek sendiri di komenan di sosial media. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, aneh memang, sangat aneh dengan model-modelan seperti ini. Ya coba kita lanjut lagi membaca komen orang ini ya. Kita coba baca. Ini namanya dari Macin ya. Saya nggak ada fotonya. Seandainya ada fotonya mungkin bisa kita tampilkan ya agar kita ini semua bisa saling silaturahmi ya. Kemudian orang ini bilang, ya, Anda bilang selalu melihat kajian Ustaz Hadi Hidayat, tetapi niat Anda mencari kesalahan, mencari celah, bukan mencari ilmu. Ya coba introspeksi dulu. Ya Allah. Ya ini saya harus katakan lagi ya. Kata-kata Anda hanya mencari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan, itu kata-kata pasaran itu. Ya ketika seseorang membela junjungannya, membela tokohnya, membela ulamanya, ulama panutannya, maka itu kata-kata pasaran. Mencari-cari kesalahan, hanya bisa mencari-cari kesalahan. Saya katakan kepada Anda, akhi, ya. Saya tidak mencari-cari kesalahan. Orang ini muncul sendiri loh. Masalah video Ustaz Hadi Hidayat ini muncul sendiri, muncul ke permukaan sendiri. Ya, artinya justru Ustaz Hadi Hidayat sendiri yang membuat pernyataan itu. Tanpa saya mencari masalah pun ya ini muncul sendiri. Ya. Anda paham enggak reaction? Saya coba tanya kepada Anda yang komen ini. Anda paham enggak reaction? Reaction itu adanya suatu perbuatan, tindakan, kemudian kita mereaksi. Artinya ada sebab terlebih dahulu, ada akibat. Nah ini akibat, saya akibat. Nah Ustaz Hadi Hidayat pernyataan itu sebagian dari objek yang menjadi penyebabnya. Jadi bedakan itu, mencari-cari kesalahan dengan meluruskan kesalahan. Seperti itu tuh ya. Anda boleh kagum, tetapi nalar juga harus berfungsi. Ya akhi, ya coba kita lanjut teman-teman. Nih ada lagi teman-teman ya. Crowdy, ya, woi YouTuber bersorban, kau jangan framing jelek, pemecah belah umat. Ya, pemecah belah umat kau. Lihat secara utuh video dan narasi dari Uwa. Kau ini siapa sebenarnya? Jangan bikin gaduh. Saya sudah menontonnya dari awal sampai full, akhi. Saya sudah nonton. Dan memang, ya, apapun konteksnya memang di situ ada bermasalah. Yang di bagian mirip itu. Ya, itu bermasalah. Terus apa yang harus mau dibenarkan di situ? Ya, di bagian kata itu mirip. Kita fokus di situ. Kita nggak ada urusan dengan fullnya. Dan saya cari pun apa penyebabnya ternyata nggak ada. Dalam artian kalau kita lihat secara utuhnya, ya prolognya kan kita biasa mencari prolognya apa sih yang awal yang mengawali sehingga Ustaz Hadi Hidayat mengatakan seperti itu. Ya apapun konteksnya tidak dibenarkan seperti itu yang dikatakan mirip. Ya justru Anda seharusnya melihat ulang. Ya kemudian coba jelaskan di sini. Bikin gaduh katanya. Ya yang bikin gaduh itu Anda. Ya. Saya berusaha meluruskan kepada umat, kasihan saudara kita yang awam. Ya kemudian Anda secara membabi buta membela sesuatu yang jelas-jelas salah. Bahkan komenan Anda seperti ini, ya justru Anda yang bikin gaduh. Ya. Coba kita bilang lagi ya, kita coba cari lagi. Ini lebih lucunya teman-teman ya, masih orang yang sama. Cuman gak ada fotonya sayangnya ya. Seandainya ada fotonya mungkin bisa kita silaturahmi. Nih. Jelas Uwah bilang ayat itu mirip dengan salah satu ayat di Al-Quran. Kan dibilang mirip. Kenapa enggak dijawab? Kan sudah jelas. Ustaz Hadi Hidayat mengatakan surah Maryam 30:31 itu mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu yang dikatakan mirip. Dan itu perbedaannya sangat-sangat fundamental. Ya perbedaannya itu sangat mendasar antara kita dengan mereka. Sangat berbeda jauh. Udah dikatakan mirip ya jelaslah salah. Ya. Enggak dibilang sama. Tapi iya yang bilang sama juga siapa? Memang ya sekalipun beliau memang tidak mengetahui. Oke lah. Beliau tidak mengucapkan kata sama. Hanya mirip. Sekalipun dibilang mirip antara surah Maryam ayat 31 itu ya 30:31 itu dikatakan mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 itu. Ya sekalipun dikatakan mirip itu juga sudah jelas keliru. Gimana bisa dikatakan mirip coba? Yang satu menegaskan dia adalah hamba Allah sekaligus nabinya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu menegaskan bahwa Allah itu memiliki anak. Dan dia diutus sebagai anak tunggal Tuhan. Gimana ceritanya mirip? Di mana miripnya? Ya, analoginya gini antara sapi dengan batu. Di mana miripnya? Masa saya boleh katakan antara sapi dengan batu, antara manusia dengan hewan, ya? Atau apa ya? Manusia dengan tumbuhan. Nah, coba. Masa boleh saya katakan manusia dengan tumbuhan itu sama? Coba. Kalau secara hakikatnya memang ya sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan tidak seperti itu konteks dari ayat tersebut. Ya. Di situ menjelaskan mempertegas akidah yang sangat mendasar di antara agama kita dengan mereka.
bisanya dikatakan mirip? Dari mana miripnya? Saya rasa semua orang ketika Anda bertanya manusia dengan tumbuhan itu apakah mirip? Ya saya rasa mereka akan mengatakan tidak mirip lah. Ya, hanya orang-orang yang nggak menggunakan nalarnya kalau mengatakan mirip. Masa iya manusia sama dengan mirip lah? Masa iya manusia mirip dengan pohon, mirip dengan tumbuhan? Ya analogi sederhananya seperti itu. Dan coba kita lanjut teman-teman, kita baca lagi komennya ya. Dan Uwa nggak bilang bahwa ayat di Injil itu benar. Uwa juga nggak bilang bahwa ayat di Injil itu tadi difirman Allah Subhanahu wa taala. Ya memang Uwa tidak mengatakan bahwa ayat di Injil itu benar. Memang secara tekstual kita tidak mendengar perkataan seperti itu. Ya, tetapi ya yang mengatakan mirip, kata mirip itu, ya bagi Anda memang yang mengetahui atau memiliki pendidikan yang sangat bagus itu mungkin bisa langsung membedakan, tapi bagi saudara kita yang awam, ya impactnya ke belakang itu luar biasa teman-teman. Ya Aki, ya lihat itu. Ini bisa menjadi sebuah fitnah, syubhat. Anda tahu syubhat enggak? Nah, Anda tahu syubhat enggak? Kalau Anda belum paham syubhat, kalau Anda belum paham apa itu fitnah, ya enggak usah komen seperti ini. Dan kalau Anda merasa diri Anda itu awam, ya minimal jaga itu, enggak usah komen seperti ini. Ya saya tidak mengatakan diri saya lebih berilmu, tidak. Tetapi saya ini memperingatkan Anda dan saya juga, kalau kita belum paham terhadap sesuatu, jangan kita komentar, jangan kita ikut-ikut dalam perkara itu. Apalagi sampai mengatakan seperti ini, ya, membabi buta membela, apa coba? Ya. Dan banyak sekali lagi komennya, bukan cuma satu komen yang sama. Ya. Ini dari The Silent Word, ya sama juga, bukan foto aslinya ya. Ya, apa yang Anda kritikan lebih besar mudaratnya daripada kebaikan. Pantas saja Uwah memberi jawaban klarifikasi seperti ini. Astagfirullah. Jangan Anda mencari popularitas. Coba Anda sebelum kritik Uwah tabayun dulu baru kritik. Anda paham gak konsep tabayun? Konsep tabayun dalam syariat Islam itu Anda paham gak? Ya. Tabayun itu ketika sesuatu yang dilakukan orang itu ini belum jelas. Misalnya kita mendengar Ustaz Hadi Hidayat mengatakan sholat duhur hanya 3 rakaat, misal. Nah kemudian kita kata Ustaz Hadi Hidayat mengatakan itu. Kita dengar secara samar-samar tapi kita belum melihat videonya. Ya belum melihat Ustaz Hadi Hidayat secara langsung bahwa Ustaz Hadi Hidayat mengatakan seperti itu. Atau tulisannya mengatakan seperti itu. Nah ini baru kita harus tabayun. Karena artinya kita hanya mendengar suara-suara sumbang. Ya kabar-kabar burung. Nah kali ini berbeda Aki. Ya ini sudah jelas videonya sudah ada. Ya baik itu video yang terpotong yang viral itu ataupun fullnya sudah kita simak juga. Itu tetap masalah pada yang mengatakan surah Maryam 30:31 itu mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan mirip. Itu jelas salah dan keliru. Untuk apa ditabayuni lagi? Justru di sini posisinya adalah Ustaz Hadi Hidayat yang memberi klarifikasi langsung, menjelaskan apa maksud beliau. Kan itu poinnya. Simpelnya gini, umat ini kan mempermasalahkan hal itu. Ini kok Ustaz Hadi Hidayat kenapa mengatakan mirip? Ya coba Ustaz Hadi Hidayat menjelaskan klarifikasi. Nah seharusnya saat ini tuh yang harus dilakukan itu adalah Ustaz Hadi Hidayat. Seharusnya memberi klarifikasi, menjelaskan. Maksud saya itu mirip seperti ini loh teman-teman. Ya saudara-saudara, kenapa saya katakan mirip? Misal dia memiliki pegangan ya atau dalil. Ini. Nah itu yang umat inginkan. Nah kemudian yang kalau kita lihat yang kemarin itu video di upload. Itu bukan klarifikasi itu namanya. Itu menanggapi fitnah yang dikatakan fitnah terhadap dirinya. Ya, flying victim itu di dalam. Seolah-olah bahkan membuat narasi-narasi seakan-akan dia yang korban. Ya, kita yang mengkritik ini adalah yang salah, mencari popularitas, mencari viewers. Ya sadar Aki. Ya, kalau memang benar-benar ya, kita berbicara bahasa ya, psikologi ya. Bagi Anda yang mengerti bahasa psikologi, Anda pasti paham. Ya, ketika seseorang itu salah, kemudian ngeles merasa benar, Anda pasti paham atas apa yang dilakukan oleh video kemarin, yang dibuat video kemarin. Ustaz Hadi Hidayat mengatakan kan surah Maryam 30:31 itu mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah kemudian ada yang rekam nih, ya, ada yang nonton itu yang rekam, kemudian tersebar viral nih. Nah kalau Ustaz Hadi Hidayat sebenarnya ya, kalau Ustaz Hadi Hidayat memang berprinsip atau berkeyakinan bahwa perkataan yang ia ucapkan itu adalah benar, nggak salah. Seharusnya Ustaz Hadi Hidayat menanggapi itu dengan santai, dengan apa membuat klarifikasi, jelaskan dong. Ya gini loh maksud saya
teman-teman gini loh, ini kenapa saya mengatakan mirip ini sesuai hadis ini, sesuai ini karena tafsir ini bla bla bla. Tapi apa yang kemudian kita dapati sekarang? Bagaimana klarifikasi modelnya seperti itu? Bagaimana model klarifikasi yang diberikan oleh Ustaz Hadi Hidayat? Justru membuat klarifikasi yang seakan-akan membuat narasi-narasi yang seakan-akan beliau itu korban framing. Bahkan seakan-akan membuat asumsi, seakan-akan yang mengkritik beliau adalah orang-orang yang sengaja membuat framing ingin menjatuhkan beliau, memfitnah beliau, atau hanya sekedar mencari popularitas, mencari viewers, mencari AdSense. Ya Allah, seakan-akan korban di sini, playing victim. Coba apa enggak playing victim seperti ini teman-teman? Orang beliau yang duluan memulai membuat pernyataan seperti itu sehingga umat ini bikin gaduh. Nah umat ini meminta apa maksud beliau malah membuat pernyataan seperti itu. Artinya secara psikologi ya, bahasa psikologi ya, bahasa tubuh. Ustaz Hadi Hidayat sendiri pun juga sebenarnya merasa perkataan itu tidak benar. Tetapi ya, wallahualam ya, mungkin saja beliau malu untuk mengatakan bahwa ini salah. Itu saja poinnya tuh. Ya, itu tuh. Harus coba. Ya, saya mungkin termasuk salah satu orang yang paling berani mengatakan ini. Terus terang. Ya, umat-umat lain di belakang saya sudah banyak yang mengatakan hal itu. Dan saya ini perpanjangan tangan dari mereka. Saya ini perpanjangan tangan yang mewakili mereka. Memang seperti itu adanya. Kalian mau bawa ke ilmu bahasa, sastra, ataupun psikologi itu tetap akan seperti itu kelihatannya. Ya. Analisa itu tidak butuh pembuktian, kita bisa melihat. Ya, itu namanya ilmu analisa itu. Ya. Ada metodologinya. Coba. Ya. Jadi makanya jangan heran, jangan salahkan umat ketika ada yang umat Islam ini sering membuat atau statement-statement sarkas gitu ya, bahwa ini disebut sudah dengan sebagai ulama yang anti kritik. Banyak umat yang mengatakan seperti itu. Ya jangan salahkan mereka, sebab apa yang dilakukan ya beberapa kesalahan yang beliau buat, cara beliau menyelesaikan masalah itu, ya seakan-akan bukan sebagai seorang yang gentle menyelesaikan masalah. Saya harus katakan, ya bukan secara dewasa saya katakan. Bukannya malah meredam masalah, justru memperuncing masalah. Kayak kemarin, Asy'ara. Coba lihat cara menyelesaikan masalah, cara membuat klarifikasi. Justru menyerang orang yang mengkritik beliau. Dan sekarang pun juga. Bahkan bawa membuat asumsi yang menyerang beliau hanya mencari viewers, AdSense. Ini kan menyerang YouTuber namanya. Menyerang konten kreator, coba. Nah, coba, apa seperti ini tuh merupakan hal yang baik. Beliau sering mengajar kepada kita tentang tabayun. Tetapi di saat bersamaan beliau justru melanggar sendiri nilai tabayun itu. Ya, apa beliau tabayun terhadap saya, terhadap kami yang mengkritik beliau? Apa maksud kami ini mengkritik? Kan enggak. Beliau langsung menyimpulkan, membuat sebuah asumsi bahwa orang-orang yang mengkritik beliau itu hanya sekadar mencari framing, membuat framing agar viewersnya naik, mencari AdSense. Kan? Ya, kalau seperti itu, apa bedanya antara saya dengan Anda, Ustaz Hadi Hidayat?